Halo sobat semua, masih bersama Bang Alam Movie yang punya headset seminggu udah mati sebelah nih. Kita selang dulu sejenak dari dunia Marvel, soalnya nih Bang Alam udah berasa ngobrol sama Jarvis kalau bawa motor. Hari ini kita akan membahas alur film Absolutely Anything. Film ini menceritakan seorang guru yang dapat mengabulkan permintaan apapun. Kira-kira kita mau minta apa ya? Ya sudah kalau gitu, tanpa berlama-lama, mari kita putar alurnya. Here we go. Di awal adegan kita diperlihatkan peluncuran roket yang mempunyai misi menemukan kehidupan seperti di bumi. Membawa secari kertas bergambar tubuh dua manusia sekaligus jalur peta untuk menemukan bumi. Tujuannya untuk memperkenalkan Naruto Boruto Chitato kepada makhluk alien. Kemudian kita diajak ke acara penghargaan The Best Seller Novel untuk karya dari tokoh utama kita, Neil Clark. Di saat Neil diwawancara, muncul segerombolan anjing yang merusak seluruh galeran acara tersebut. Namun ternyata itu hanyalah mimpi di siang bolong. Dia terbangun dari mimpi indah dikarenakan anjing kesayangannya yang terus menggonggong, disertai bunyi bel pintu rumah. Rupanya tetangga Neil merasa terganggu akibat suara gonggongan anjingnya Neil. Setelah itu Neil mengajak anjingnya bernama Dennis pergi berjalan-jalan. Dan kebetulan dia bertemu dengan tetangga sekaligus wanita yang dia sukai yang bernama Catherine. Kemudian mereka berbincang-bincang sebentar layaknya seorang tetangga. Adegan berlanjut keluar angkasa. Pesan yang dikirim melalui peluncuran roket di awal film tertangkap dan dibaca oleh sejumlah alien yang berada di pesawat luar angkasa. Kemudian mereka mentertawakan pesan dari makhluk bumi yang dianggap primitif oleh mereka. Dan ternyata ada banyak sekali makhluk hidup melakukan hal yang sama dengan manusia. Dan tampaknya mereka mempunyai teknologi yang jauh lebih canggih. Mereka lalu mencari tahu tentang bumi dan manusia. Kemudian mereka melihat adegan-adegan konyol manusia di bumi. Diperlihatkan Catherine yang sedang sibuk di tempat kerjanya. Catherine bekerja di perusahaan stasiun televisi. Tampaknya perusahaan Catherine bekerja mempunyai prinsip yang berbeda dengannya. Perusahaan Catherine selalu menilai sebuah acara mereka dari segi komersial. Dan di adegan itu dia diomelin pembawa acaranya dan ditegur oleh bosnya. Sepulang bekerja, dia menangis di sebuah swalayan. Dan kebetulan bertemu dengan Neil. Neil lalu berusaha membuka obrolan. Neil mencoba menghiburnya namun tak lama Catherine bergegas pergi. Nun jauh dari bumi, para alien mengadakan rapat pengadilan antar dewan galaksi yang kebetulan tidak bersama Thanos, Odin, atau tokoh antar galaksi lainnya. Salah satu alien tersebut memutuskan untuk menghancurkan planet bumi tetapi ditentang oleh temannya yang mengatakan bahwa manusia harus diberikan kesempatan. Kemudian para alien memutuskan mengirim sebuah kekuatan kepada satu orang manusia di bumi secara acak. Dengan kekuatan tersebut, nasib manusia dapat dipertimbangkan kembali apakah bumi layak untuk dipertahankan atau dihancurkan. Kekuatan tersebut jatuh kepada Neil. Neil yang kebetulan di saat bersamaan sedang menjadi korban tabrak lari, tak sengaja mengeluarkan kekuatan itu. Di sebuah warung kopi, Catherine sedang ngasih gosip dengan temannya. Mereka membicarakan beberapa pria yang mendekati Catherine. Sosok Grant yang akan menjadi pemeran antagonis di sini diceritakan Catherine sebagai sosok yang obsesif, posesif, dan egois. Lalu temannya bertanya tentang sosok Neil kepada Catherine. Diceritakan di sini Neil sebagai sosok yang simpati, menarik, dan jomblo. Dan ternyata Catherine sebenarnya sudah lama tertarik dengan Neil. Tak lama dari itu, Neil dengan sepeda rusaknya yang habis ditabrak mobil ditegur oleh kepala sekolah. Ternyata Neil adalah sosok guru yang suka datang terlambat dan suka minta duit urunan fotokopian kepada murid-muridnya. Sehabis kena wejangan dia langsung bergegas mengajar ke kelas 10C. Kemudian terlihat di sini kelas 10C adalah kelas mimpi buruk bagi seorang guru. Bapak Neil akhirnya tidak menjadi masuk ke kelas, dia hanya membaca koran di depan kelas. Adegan berlanjut di lokasi kantin guru, tampaknya Ray sahabat Neil sedang PDKT dengan seorang guru wanita yang bernama Nona Pringle. Terlihat sekali Nona Pringle ini tidak doyan kepada Mas Ray. Ray akhirnya curcol dengan Neil. Ray bertanya, jika kau bisa wujudkan keinginanmu, apa yang kau minta? Kemudian Neil dengan seenak jidatnya berharap pesawat alien menghancurkan kelas 10C. Dan ternyata harapan Neil terwujud. Kelas 10C hancur berantakan tanpa ada satupun yang selamat. Rupanya kekuatan yang diberikan oleh para alien adalah kekuatan yang dapat mengabulkan permintaan apapun dengan hanya mengibaskan tangan sambil mengucapkan permintaan. Sepulang bekerja, Neil menonton televisi, melihat berita tentang kelas 10C yang hancur. Neil yang tampaknya terlihat sedang stres berbincang dengan si Dennis.
dan mengatakan bagaimana mungkin hanya dengan ucapannya kelas 10C dapat hancur. Neil lalu bergurau, jika dia mempunyai kekuatan seperti itu, maka kotoran anjing pun dapat berjalan dengan sendiri ke tempat pembuangan. Setelah itu Neil tampak sangat terkejut karena ucapannya benar-benar terjadi. Neil terburu-buru mencari sebotol minuman untuk menenangkan diri. Neil berpikir itu adalah shock yang menyebabkan halusinasi. Di saat shock tersebut, Neil menumpahkan minumannya. Dan nampaknya Neil yang tidak percaya ingin mencoba kekuatannya. Dia meminta minuman yang tumpah kembali ke botol dan itu berhasil di saat Neil mengucapkan permintaan disertai melambaikan tangan. Lalu Neil memerintahkan minuman tersebut untuk menggantinya dengan yang baru. Namun tidak seperti yang diharapkan Neil. Botol itu secara ajaib berjalan keluar sendiri. Neil dan Dennis mencoba untuk mengikuti botol tersebut. Botol minuman itu berhenti di toko minuman keras yang sudah tutup dan tiba-tiba memecahkan jendela. Alarm pun berbunyi. Neil pun langsung kabur, tetapi tak jauh dari tempat itu dia tertangkap oleh polisi. Dengan dibantu Dennis, dia dapat meloloskan diri. Neil lalu sedikit bersembunyi di pepohonan dan lari. Neil kemudian ketahuan ketika terjatuh. Lalu dia mengucapkan permintaan berikutnya, yaitu kembali lagi ke rumah, dan langsung menghilang menuju ke rumah. Sambil menyikat gigi, dia teringat dengan kelas 10C. Dia mengucapkan permintaan bahwa semua orang yang mati dapat dihidupkan kembali. Tak lama, semua orang di bumi hidup kembali. Bukan saja kelas 10C, tapi semua orang di bumi yang mati hidup kembali. Neil panik melihat ke jendela. Semua orang mati bangkit dari kuburnya. Dia lalu meralat ucapannya. Dia meminta untuk dijadikan tenang. Lalu dalam keadaan tenang, dia meminta ide yang bagus. Dan Neil kembali ke peristiwa saat di kantin bersama Ray. Semua benar-benar tidak terjadi. Di sisi lain, Catherine yang nampaknya sedang bekerja didatangi oleh Grant, seorang prajurit yang entah bintang berapa. Tampaknya Grant memaksa Catherine untuk hidup bersamanya. Catherine tidak suka dengan cara Grant, lalu dia dibela bosnya dan Grant langsung pergi meninggalkan Catherine. Kembali lagi ke tempat Neil. Setelah mengintip sebentar ke kelas 10C, dia meminta dengan kekuatannya untuk kelas 10C menjadi anak yang tertib dan teladan. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid Pak Diman. Dan itu berhasil. Neil sangat senang permintaannya kali ini sukses. Di saat pulang sekolah, Neil melihat kepala sekolah yang sedang memarahi beberapa guru di sana. Lalu Neil mengajukan permohonan untuk kepala sekolah menjadi baik kepadanya. Sesuai harapan Neil, kepala sekolah sekarang sangat nice kepada Neil. Tampak setelah itu Neil melihat nasib genes dari temannya Mas Ray. Dia jadi obat nyamuk buat Nona Pringle sedang PDKT dengan seorang guru yang lain. Lalu Neil mengucapkan permohonan untuk menjadikan Nona Pringle sangat memuja Mas Ray. Tiba-tiba Nona Pringle berfokus kepada Ray. Sepulang sekolah, Neil nampak senang dan mencoba bertindak konyol. Kali ini dia tidak berhati-hati dalam membuat permintaan. Neil mempunyai permintaan untuk menjadi presiden Amerika. Tak lama dari itu, Neil dijemput paksa oleh ajudan presiden yang dibarengi dengan tembak-menembak dari para teroris. Neil lalu diberikan setumpuk berkas pekerjaan sebagai Mr. Presiden. Belum sempat Neil membaca, mereka dikejar dan ditembaki teroris dari belakang. Seketika itu Neil menyerah dan mengucapkan permintaan membawanya langsung pulang ke rumah. Di rumahnya Neil sambil berkaca, dia masih tampak senang karena kekuatan itu. Berpikir dan berpikir. Dia lalu membuat permintaan membesarkan Johnny-nya, kemudian memintanya untuk menjadi warna putih, kemudian meminta untuk badannya menjadi bagus, dan lain-lainnya. Di esok paginya, Neil menceritakan kekuatan itu kepada Ray. Untuk membuktikannya, dia membuat rangka model tulang manusia dapat berbicara, lalu membuat isi kelas terpenuhi bunga. Dan terlihat Catherine masih saja dikejar-kejar oleh Grant. Grant lalu memberikan kunci apartemen yang dia sewa di sana. Merasa Catherine pasti datang ke sana, Grant langsung pergi meninggalkan Catherine. Di sisi lain terlihat Nona Pringle yang sedang melakukan ritual persembahan untuk Ray. Sebelumnya Neil memang membuat permintaan dengan kata memuja, bukan dengan kata mencinta. Di malam hari, Catherine tampaknya sedang mabuk bersama temannya. Seperti biasa dia gosip-gosip kembali. Teman Catherine berucap bahwa Neil adalah gay. Catherine bilang tidak, dia bukan gay. Lalu temannya menyuruh Catherine untuk membuktikannya dengan bermantap-mantap dengan Neil. Tampak di luar angkasa, para alien mendiskusikan tentang kekuatan Neil yang tiba-tiba mengalami kerusakan dan tidak bisa bekerja. Kekuatan absolutely anything gagal fungsi sehingga Neil tidak dapat menggunakan kekuatannya. Di saat bersamaan, Neil mengucapkan permintaan membuat Catherine jatuh cinta kepadanya.
Tak lama bel rumah Neil berbunyi, dan itu adalah Catherine yang sedang dimabuk asmara. Neil tidak tahu menahu tentang ucapan permintaannya yang gagal. Kebetulan saja Catherine datang, dan memang Catherine tertarik dari awal sebenarnya kepada Neil. Di esok paginya setelah melakukan mantap-mantap, kekuatan yang diberikan oleh alien kembali bekerja. Neil bangun dan melihat ke jendela. Ketika itu di luar hujan deras. Neil kemudian meminta cuaca di sana menjadi seperti di kota Los Angeles. Seketika itu pagi hari menjadi malam. Salah lagi Neil dalam meminta. Neil lalu mengkoreksi permintaannya dan kemudian berangkat ke kantor dengan perasaan yang senang. Di sekolahnya Ray melihat Nona Pringle memujanya layaknya seorang dewa, seperti sekte aliran sesat. Murid-muridnya malah dijadikan pengikutnya Nona Pringle. Di rumahnya, Neil sedang asik makan sambil membaca buku. Garpu dan pisaunya melayang sendiri menyuapi Neil. Anjingnya Dennis di saat itu terus menggonggong. Neil lalu membuat Dennis dapat berbicara, namun masih ada yang kurang. Dennis terus mengucapkan dia ingin biskuit. Lalu Neil menambahkan permintaannya membuat Dennis menjadi makhluk yang berakal dan bisa berpikir. Setelah bisa berbicara dan makan biskuit, Dennis lantas menjelek-jelekan Catherine. Sepertinya Dennis takut Neil melupakan Dennis karena Catherine. Tak lama dia berdebat dengan Neil, Catherine tiba-tiba datang. Dennis yang bisa bicara dikurung di dapur. Namun Dennis terus saja mengoceh ini itu, sehingga Catherine beranggapan bahwa Neil menutupi seorang pria di dapur, dan berpikir perkataan temannya benar bahwa sosok Neil adalah gay. Terjadi kesalahpahaman di sini. Neil lantas mengejar Catherine yang naik bus, namun dihadang oleh Grant. Lalu dia meminta untuk berada di bus, malah berada di atas bus. Lalu meminta masuk bus, malah masuk ke dalam mesin bus. Akhirnya permintaannya benar, masuk ke dalam ruang penumpang. Namun Catherine malah sudah turun dari bus. Dia lalu terus berlari mengejar Catherine dan dihadang Ray yang sedang ketakutan. Mas Ray kini dikejar-kejar oleh Nona Pringle beserta pengikut ajaran sesatnya. Dan ini disebabkan oleh salah satu permintaan Neil yang salah maksudnya. Di sore harinya Catherine dikejutkan Grant yang sudah berada di dalam ruang apartemennya. Lalu Catherine kabur ke kamar Neil. Dan di saat makan malam bersama Catherine, Neil akhirnya mengaku bahwa dia mempunyai kekuatan yang dapat mengabulkan apapun. Catherine tak percaya itu. Dan di saat mesra-mesranya si Grant datang dari jendela. Tak lama Neil dan Grant saling tidak mau mengalah. Keduanya lantas berkelahi. Catherine lalu pergi meninggalkan mereka berdua karena Catherine menganggap mereka seperti anak kecil. Dikala mendekati kemenangan, Neil memberitahukan kepada Grant bahwa dia mempunyai kekuatan khusus dan mempraktekkannya kepada Grant. Namun di saat Neil lengah, Grant membuat Neil pingsan. Kembali lagi ke Catherine. Sebenarnya dia tidak percaya bahwa Neil mempunyai kekuatan khusus. Catherine beranggapan bahwa itu hanyalah hayalan. Sampai dia akhirnya menemukan ruangannya yang tampak besar dan mewah. Dia tersadar bahwa ini adalah berkat kekuatan Neil yang diucapkan saat makan malam bersama. Catherine lalu pulang dan langsung menuju kamar Neil yang terlihat berantakan. Catherine juga menemukan bercak darah di pecahan pot. Lalu dia bertemu dengan Ray yang ternyata sudah lama ngumpet di dalam lemari karena sedang dikejar-kejar oleh Nona Pringle yang memujanya dan ingin membunuh Ray untuk ritual pengorbanan. Dengan perasaan khawatir, Catherine lalu mengingat Grant yang datang di waktu dia makan malam dengan Neil. Catherine dengan kunci apartemen yang diberikan Grant sebelumnya langsung berangkat menuju lokasi. Sementara di sisi lain, Neil bangun dari pingsannya. Dia diculik oleh Grant. Neil diikat dan dipaksa mengabulkan semua permintaan Grant. Atau anjingnya si Dennis akan dibunuh. Oh no, run for it! Yeah! This is working beautiful. Let him go, Grant! Why should Singkat cerita, pada akhirnya Ray dan Catherine berhasil menyelamatkan Neil dan merubah Grant menjadi temannya Dennis. Neil juga membatalkan permintaan pemujaan Nona Pringle kepada Ray. Semuanya tak berakhir baik untuk Neil. Catherine marah kepadanya dikarenakan kemungkinan Neil menggunakan kekuatannya untuk merubah Catherine mencintai Neil. Namun sebenarnya Neil tidak pernah menggunakan kekuatannya sama sekali kepada Catherine. Ray juga sangat marah terhadap Neil. everybody hates me? Kini semua orang terdekatnya membenci Neil. Dia lalu tidak ingin menggunakan kekuatannya lagi untuk mempengaruhi perasaan seseorang. Dan tersisa Dennis yang memang setia terhadap Neil. I don't hate you, and I care about waffles. Neil lalu memutuskan untuk menggunakan kekuatannya dalam skala yang lebih luas. Neil lalu meminta semua orang mempunyai makanan yang cukup, kemudian meminta semua orang mempunyai tempat tinggal. Pemanasan global menghilang dan semua negara sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk berperang. Lalu Neil melihat berita di TV.
Dan tampaknya semua permintaan Neil mempunyai risiko yang sangat besar. Seperti berat rata-rata manusia berubah naik menjadi 136 per kilo. Kemudian semua orang mempunyai rumah sampai menyasar ke daerah kutub selatan untuk membangunnya. Dan dampak iklim akibat permintaan Neil adalah bumi diselimuti fenomena es yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Semua permintaan Neil malah menjadi masalah yang lebih besar lagi. Neil lalu mengucapkan permintaannya untuk mengembalikan lagi semuanya seperti semula. Neil berpikir kekuatannya ini malah membuatnya menjadi semakin gila. Lalu Neil memutuskan untuk bunuh diri. Dia terjun dari jembatan sungai. Tak diduga, Dennis ikut terjun ke sungai demi menyelamatkan Neil. Namun si Dennis rupanya tidak dapat berenang. Lalu ditolonglah oleh Neil yang memang sayang terhadap Dennis. Nun jauh di luar angkasa, para alien akhirnya memutuskan untuk segera menghancurkan bumi. Di saat bersamaan, Neil menyerahkan kekuatan khusus itu kepada Dennis, anjing kesayangannya. Secara tak diduga di permintaan pertamanya dia meminta untuk menghancurkan sumber dari kekuatan khusus itu. Anjing Neil yang sudah diberikan kekuatan untuk berbicara dan berpikir secara rasional meminta sesuatu yang tak terduga. Maka hancurlah para alien tersebut dan bumi tidak jadi hancur karenanya. Lalu Neil terbangun dari tidurnya dan bergegas pergi ke tempat Catherine. Dia memberitahukan Catherine bahwa dia sudah tidak mempunyai kekuatan khusus dan mengajak Catherine untuk makan malam bersama. Catherine tampak setuju ajakan tersebut. Kemudian Dennis pada akhirnya mempunyai teman baru dan film pun berakhir. Semoga alur film ini bisa menjadi hiburan bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Saya Bang Alam pamit undur diri. Have a nice day semua dan sampai jumpa.